Halo semuanya, balik lagi di channel aku di Gypsy Journal ya. Kali ini aku mau ngadain lagi reading buat kalian, pick a card reading ya. Yang kali ini aku pakai tarot dan nanti aku bakal kasih tambahan oracle buat kalian. Seperti biasa kita punya 3 file kartu di sini. File yang pertama, kedua, dan ketiga. Temanya kali ini itu tentang prediksi perjalanan love life atau perjalanan cinta kalian ke depannya ya. Seperti biasa kalian boleh tarik napas ya, relax, biarkan energi kalian yang membimbing kalian pada pile kartu mana kalian paling teresonansi. Seperti biasa, sebelum aku mulai reading ini, aku mau ngingetin lagi ke kalian bahwa reading ini itu sifatnya general ya. Terus ini dibuat untuk tujuan hiburan dan inspirasi semata. Oke. Sekarang kita mulai aja. Kalian boleh pause videonya ya, kalian boleh pilih file yang mana, langsung kita mulai ke file yang pertama. Oke, file yang pertama di sini ada Page of Pentacles. Terus ada Nine of Cups dan juga ada King of Pentacles. Oke. Yang aku lihat di sini energinya selama ini kamu dan dia itu menjalani hubungan ini belum secara dewasa atau kurang dewasa ya kamu menjalaninya. Oke, saat ini kamu atau dia, salah satu di antara kalian menjalani itu, harapan kalian itu kayak masih ngawang gitu, kayak kurang realistis gitu, karena mungkin kamu atau dia itu melihat bahwa hubungan orang lain itu indah di mata kamu, di mata kalian gitu ya. Kalian menjadikan kebahagiaan orang lain itu sebagai tolok ukur bahwa kalian pun harus bahagia dengan cara seperti itu. Kalian melihat orang lain melewati suatu jalan, kalian juga merasa bahwa kalian itu harus melewati jalan tersebut untuk menjadi bahagia. Padahal sebenarnya kebahagiaan dan jalan tiap orang itu beda-beda ya. Jadi apa yang orang lain lalui, apa yang mereka lalui belum tentu memang cocok untuk kalian. Apa yang membuat mereka bahagia belum tentu bahagia buat kalian. Karena biasanya memang yang kalau kita lihat ke orang lain itu, orang lain tampak selalu lebih baik ya, rumput tetangga tampak selalu lebih hijau gitu, tanpa kita tahu perjuangan di balik kebahagiaan mereka, gimana cara mereka untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan mungkin kalau misalkan kita dibilang terlalu banyak nonton film ya, mungkin drakor atau sinetron-sinetron di TV gitu, ceritanya itu kayak terlalu fairy tale banget gitu, kayak terlalu ngawang gitu. That's not real gitu, itu tuh nggak nyata ya. Nggak boleh, sebaiknya itu untuk nggak menjadikan hal-hal seperti itu sebagai tolak ukur kebahagiaan kamu, sebagai kebahagiaan kalian ya. Jadilah realistis menjalani hubungan kalian ya, syukurilah apa yang ada, karena kalian itu sebenarnya bisa bahagia dengan cara kalian sendiri. Kamu itu bisa bahagia dengan caramu sendiri. Banyak-banyak bersyukur dan lihatlah kelebihan kalian masing-masing. Kelebihan dari hubungan kalian, kelebihan dari diri kamu sendiri. Gitu. Apa nilai plus apa yang bisa kamu berikan dalam hubungan kalian? Ya, nilai plus apa yang bisa dia berikan, dia sumbangsihkan dalam hubungan kalian. Gitu. Nggak perlu ngelihat orang lain cara bahagianya gimana lalu kamu ikutin, karena belum tentu sama ya, path-nya, jalannya itu belum tentu sama gitu. Dan percayalah bahwa kerja keras kalian, usaha bersama dari kalian untuk membahagiakan diri kalian sendiri itu tidak akan sia-sia ya. Fokuslah pada diri kalian sendiri, bukan fokus pada kebahagiaan orang, bukan fokus pada hubungan orang, tapi fokus pada hubungan kalian sendiri gitu. Karena ada banyak banget hal-hal yang bisa kalian syukuri dari diri kalian gitu. Ada banyak banget hal-hal yang bisa kalian raih bersama, kalian wujudkan bersama gitu. Dan kalau misalkan kamu memang masih ngegebet dia, kamu belum jadian, kamu masih ngeceng-ngeceng dan lain sebagainya, kamu bisa lebih banyak bersyukur loh. Kamu tidak perlu kayak mengharapkan dia, memberikan dia target, mengharapkan dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kamu mau berdasarkan apa yang kamu lihat di orang lain ya. Karena cara setiap orang untuk membahagiakan pasangannya itu beda-beda gitu. Dan percayalah bahwa apa yang memang kalian usahakan itu pasti akan berhasil gitu, karena memang itu sudah ada di depan mata. Kalian hanya tinggal
lebih mengenal diri kalian sendiri, lebih mengenal dirimu sendiri, ya, apa yang sebenarnya kamu inginkan, bukan dari kamu melihat orang lain, gitu. Sebenarnya ada banyak banget aspek gitu, ada banyak banget hal dalam kehidupan, bahwa kehidupan kita itu kan dinamis ya. Jadi nggak harus selalu kalau bahagia itu, contoh nyatanya, oh kamu dibeliin bunga sama pacar kamu, atau kamu dapat hadiah seperti coklat atau perhiasan dan lain-lain baru kamu bahagia. Nggak mesti seperti itu, karena terkadang quality time pun bisa membuat bahagia, ya. Kamu usaha bareng juga bisa membuat bahagia, kamu saling jujur satu sama lain pun bisa membuat kalian bahagia, ya. Karena yang terpenting itu adalah keutuhan kalian, kekompakan kalian, gitu loh, dan rasa sayang kalian satu sama lain, bukan seberapa banyak kebahagiaan yang bisa kamu pamerkan ke orang atau kamu contoh dari orang lain, ya. Ambillah poin-poin yang baik dari orang lain, tapi tidak perlu menjadi seperti orang lain, ya. Dan untuk kedepannya sebaiknya kalian itu bisa lebih saling dewasa ya satu sama lain dalam menyikapi situasi, dalam menyikapi hubungan kalian, gitu. Dan bisa saling support jika kalian memang ada yang kayak mungkin ada satu sikap dari dia yang kamu nggak klik, kamu bisa utarain itu, gitu. Atau mungkin sebaliknya juga ada hal-hal dari kamu yang kurang klik sama dia, itu bisa dibicarakan dan kalian bisa saling support satu sama lain, saling mendewasakan diri kalian, saling membimbing satu sama lain, maka kebahagiaan kalian pun bisa kalian raih, ya, gitu. Dan di sini memang perlu ada toleransi satu sama lain di antara kalian, bahwa tidak selamanya memang suatu hubungan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya. Jadilah dewasa untuk menyikapi itu, untuk mendapatkan toleransi itu, untuk beradaptasi dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa memang tidak sulit untuk membahagiakan atau buat kalian itu, hubungan kalian itu jadi lebih bermakna, itu buat kalian sebenarnya nggak susah, gitu. Karena memang pada dasarnya kalian itu udah saling klik satu sama lain, cuman memang selama ini belum cukup dewasa untuk menyikapi hubungan kalian, gitu. Ya, segitu dulu paling prediksi dari aku. Sekarang kita masuk ke oracle-nya. Kartu yang keluar di sini adalah Temper Your Criticism. Oke. Masih resonate dengan reading yang barusan aku bacain buat kalian, bahwa tidak baik jika kalian itu menempatkan kebahagiaan orang lain itu sebagai tolok ukur kebahagiaan kalian. Jadi makanya kalau misalkan pasangan kamu itu melakukan suatu hal atau memiliki sikap yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan, ya, ada baiknya memang memberikan kritik dengan saran, gitu. Tapi apa yang kamu ucapkan jangan sampai menyakiti hati dia. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan memang ada kata-kata dari dia yang menyakiti perasaan kamu, seperti seolah-olah mengharapkan kamu melakukan sesuatu yang tidak mungkin kamu lakukan, yang tidak sanggup kamu penuhi, kamu bisa bernegosiasi lah dengan dia, gitu. Kamu bisa ngomong sama dia, atau kamu pun bisa mengucapkan hal-hal seperti itu dengan intonasi yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, dalam situasi yang lebih tenang, ya. Nggak usah pakai urat, nggak usah pakai emosi, gitu. Dan balik lagi seperti yang aku ulang-ulang dari tadi, untuk lebih realistis, ya. Memberikan kritik, memberikan saran itu baik, gitu, karena untuk membangun satu sama lain kan, tapi nggak perlu pakai emosi, ya. Nggak perlu memaksakan kehendak satu sama lain, gitu. Ya, segitu aja reading dari aku untuk pile yang pertama. Thank you buat kalian sudah memilih pile yang pertama. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian, dan semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Oke? Thank you. Sekarang kita move ke pile yang kedua. Oke, pile yang kedua. Di sini ada Queen of Swords, Five of Pentacles, dan Eight of Cups. Oke. Buat yang pile yang kedua, sebelum dimulai aku mau say sorry, aku mau minta maaf bahwa pada dasarnya mungkin pile yang kedua ini buat sebagian besar orang ini agak kurang enak didengar, ya. Tapi
lebih baik mengucapkan fakta yang sebenarnya daripada kita berbohong untuk ya mempermanis keadaan gitu. Oke, di sini ada Queen of Swords. Yang aku baca dari sini, energi dari kalian itu cukup panas ya. Cara kalian menyampaikan keluhan kalian satu sama lain itu cukup pedas ya. Pemilihan katanya, alur argumentasinya, situasinya tuh bahkan cenderung berujung memanas gitu. Tidak menggunakan kata-kata yang baik. Untuk menjadi tegas itu bagus, betul, tapi tidak dalam artian kita memaksakan kehendak kita pada pasangan kita itu ya. Dan aku lihat juga di sini seringkali kalian itu kalau berantem tuh selalu ngucap udahlah, putus aja, udahlah, udahan aja, aku udah gak mau sama kamu lagi, kita gak usah kenal lagi, kita gak usah temenan lagi ya. Kayaknya ucapan kayak gitu tuh cukup sering deh yang cukup sering diucapkan sama kalian gitu, karena kayak kelihatannya kalian itu sama-sama keras sih yang aku lihat di sini ya. Dan karena kayak kalian tuh sama-sama keras, sama-sama kayak cukup cepat tersulut ya emosinya gitu. Jadi kalau ada hal sedikit aja gitu kalian bisa kayak ributnya tuh kayak parah banget gitu. Kayak ada hal sepele aja, kayaknya kesannya itu kayak udah nggak ada jalan keluar lain, udah putus aja, kayak gitu yang aku lihat ya. Dengan seringnya terjadi hal-hal seperti itu, dengan adanya pergesekan kayak gitu tuh kalian kayak jadi nggak bisa ngelihat sisi positif diri kalian dan diri pasangan kalian gitu. Jadi kalian tuh kayak nggak bisa ngelihat poin-poin positif, poin-poin plus yang ada di hubungan kalian gitu. Kayak entahlah, saat ini tuh kayak kerasanya hubungan kalian itu kayak lagi dingin aja gitu loh, kayak lagi getting cold gitu loh, kayak ngerasa buat apa lagi sih bareng-bareng gitu. Dan aku juga ngeliat di sini kayak sorry, kayak ada masalah financial ya. Sebenarnya itu bisa diatasi sih, itu bisa dikompromikan, itu bisa dinegosiasikan jika kalian kayak mungkin agak ngerem dalam hal jalan-jalan ya, atau membeli barang-barang yang sekiranya kurang diperlukan gitu ya. Nggak perlu sampai ribut gitu, kayak ini kayak masih bisa diomongin sih gitu ya, masih bisa ditoleransikan. Perlu kerendahan hati sih memang kalau untuk mengkompromikan terutama beberapa hal yang sensitif ya dalam hidup manusia ya. Salah satunya kan dari segi finansial. Cuman yang aku lihat dari sini tuh salah satu di antara kalian kayak yang udah cukup lelah ya dengan keadaan ini gitu. Mungkin dua-duanya sudah merasa lelah, tapi ada salah satu di antara kalian yang lebih merasa bahwa hubungan ini tuh udah kayak nggak bisa dijalanin lagi gitu. Kayak mulai melihat potensi lain dari luar gitu, kayak mulai mencari, katakanlah bahasa kasar tuh kayak mencari pengganti kayak gitu ya. Kayaknya aku kerasa banget sih kayak memang posisi kayak gini tuh lagi nggak enak banget gitu kan, kayak lagi banyak ribut, terus kayak suasananya tuh semakin panas, sedangkan perasaan kalian tuh kayak semakin mendingin gitu ya. Dan yang aku baca juga di sini tuh kayak in the near future gitu loh, dalam waktu dekat ya, itu bisa kapan aja gitu, sooner or later lah kita katakan. Salah satu di antara kalian memang sudah memutuskan untuk mengakhiri gitu, kayak mau move on gitu. Entah itu mengakhiri keributan ini, atau bisa juga mengakhiri hubungan ini karena memang salah satu dari antara kalian itu merasa bahwa itu yang terbaik ya. Apapun yang diambil, kalau misalkan memang yang diambil adalah untuk mengakhiri perang dingin kalian ini, mengakhiri semua keributan ini, karena memang ribut terus juga kan capek ya nggak sih gitu. Mungkin di situ perlu ada yang ngalah sih ya. Bagus kalau dua-duanya bisa ngalah gitu. Tapi salah satu aja yang bisa ngalah tuh udah merupakan suatu kemajuan gitu, karena memang ini exhausting banget gitu. Ini tuh melelahkan banget buat kalian ya. Dan memang salah satu dari antara kalian itu memang sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri mengakhiri apa ya, bisa jadi hubungan, bisa jadi juga peperangan gitu ya, yang sering terjadi di antara kalian gitu. Kalau misalkan memang yang terjadi itu untuk mengakhiri hubungan, mungkin memang itulah yang terbaik di antara kalian gitu. Buat apa kalau kalian bareng, buat apa kalian berpasangan, kalian bersama, tapi memang tidak menemukan kata sepakat dalam hubungan kalian. Kalau misalkan memang karena satu masalah kecil itu bisa jadi ribut yang gede banget. Kalau misalkan memang satu kesalahan yang dilakukan oleh salah satu di antara kalian itu bisa jadi seolah-olah sebagai suatu kesalahan yang sangat fatal
gitu, karena bisa dikatakan itu adalah suatu hubungan yang toxic ya, toxic relationship ya, karena dalam berpasangan itu seyogianya itu yang ada itu love ya, bukan hate gitu. Oke, kalian itu bersama pasti didasari oleh rasa suka ya, minimal suka gitu. Kita nggak ngomong sayang, tapi minimal ada rasa suka, ketertarikan satu sama lain ya. Tapi seandainya rasa suka tersebut ya, syarat minimum tersebut tidak lagi mencukupi atau bisa menjadi landasan kalian bersama, maka buat apa kalian bersama gitu? Buat apa kalian mempertahankan hubungan yang membuat kalian lelah gitu loh, membuat kalian ribut-ributan terus gitu. Tapi kalau misalkan memang keputusannya untuk mengakhiri perang dingin kalian, mengakhiri keributan-keributan kalian, itu pun bagus gitu. Berarti salah satu dari kalian sudah ada yang memutuskan untuk mengambil jalan secara dewasa tanpa harus mengakhiri hubungan kalian. Mungkin dengan mengalah, mungkin dengan menjadi lebih tenang, mungkin dengan melihat lagi ke dalam diri, apa sih yang selama ini dilakukan yang kiranya itu kurang berkenan pada pasangan. Salah satu di antara kalian ya, bisa kamu atau bisa juga pasangan kamu gitu. Mengakhiri keributan itu memang bukan hal yang mudah ya. Itu lebih sulit dibanding mengakhiri suatu hubungan. Kalau mengakhiri hubungan itu bisa dibilang itu hal yang paling mudah gitu, kayak oh ya udah, beresin aja sekalian, putus aja, beres perkara, cari yang baru ya, bersiap dengan menghadapi masalah juga dan kehebohan yang baru juga gitu. Tapi kalau misalkan memang kalian memutuskan untuk mengakhiri perang dan mendewasakan diri kalian, itu dibutuhkan kerendahan hati loh, dibutuhkan toleransi yang sangat tinggi, dibutuhkan penerimaan diri dan penerimaan pasangan yang lumayan intens gitu. Apakah akan capek? Ya pasti akan capek gitu, karena untuk menjembatani perbedaan, untuk menjembatani sifat dan sikap itu butuh effort dan butuh waktu. Tapi kalau misalkan kalian merasa hubungan ini masih bisa dipertahankan, bahwa kalian bisa memperbaiki semuanya dengan kalian bersikap sama-sama dewasa, maka jalanilah itu gitu. Buatlah fondasi yang kuat dalam hubungan kalian agar apa yang sudah kalian usahakan ini, apapun hasilnya nanti, selalu membawa kebaikan buat kalian berdua gitu. Oke, sekarang kita buka oracle-nya. Develop a stronger concentration ya. Oke. Dari oracle-nya ini yang aku lihat memang lebih condong, energi kalian tuh lebih condong untuk mengakhiri keributan ya, bukan mengakhiri hubungan. Oke. Jadi adapun yang berakhir di antara kalian adalah keributan kalian, pertengkaran kalian, sikap gontok-gontokan dari kalian. Tapi develop stronger concentration ya. Ini butuh konsentrasi, butuh fokus dari kalian, apa yang mau kalian capai bersama. Ya, konsentrasi itu mengarah pada fokus. Ya, fokuslah pada pasangan kalian, pada diri kalian, pada relationship kalian, bukan pada ego kalian masing-masing. Kalau misalkan memang fokus pada ego masing-masing ya lebih baik diakhiri aja. Tapi kalau misalkan memang kalian memilih untuk bersama, memang tidak boleh, bukan tidak boleh, harus mengurangi, banyak-banyak mengurangi fokus pada diri sendiri ya. Develop stronger concentration, berarti selama ini kalian itu kurang fokus pada kebahagiaan kalian, pada keberlangsungan dari hubungan kalian ya. Diminta untuk kedepannya itu lebih lebih fokus, lebih berdedikasi lagi gitu loh untuk pada satu sama lain ya. Apa yang kamu lakukan itu untuk kebahagiaan bersama, apa yang dia lakukan itu didedikasikan untuk kebahagiaan bersama, nggak semata-mata ya kamu aja yang bahagia, dia perkara dia bahagia atau enggak gimana nanti, atau begitu juga dengan dia pikir gitu, dia pikir dia aja yang happy, perkara kamu happy apa enggak ya biar nanti ngikutin aja, nggak bisa kayak gitu ya. Harus diobrolin, harus diselesaikan bareng-bareng, karena memang kalian berdua yang jalani bareng-bareng, biar hasilnya juga yang terbaik gitu buat kalian. Nggak lagi kayak ngalor ngidul kesana sini, fokus aja, fokus jalanin kalian ke depannya mau gimana, yang terbaik buat kalian gimana.
dan beradaptasilah dan dengan satu sama lain, ya. Bisa juga dengan mengurangi tuntutan-tuntutan satu sama lain. Oh, kamu tuh harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus sesuai dengan keinginan kamu harus sesuai dengan keinginan aku harus melakukan ini itu. Oke, kayak gitu tuh bisa juga direm, ya. Lebih ngelihat lagi ke dalam diri kalian masing-masing, lebih ngelihat lagi, lebih in tune lagi dengan relationship kalian. Ya, oke, segitu dulu dari aku buat file number 2. Terima kasih kalian udah memilih file number 2 ini. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, sekarang kita move ke file yang ketiga. Oke, file yang ketiga. Sini kita lihat ada 5 of Cups, 2 of Pentacles, dan juga ada Queen of Pentacles. Oke. Pile number 3, yang aku lihat di sini, kamu itu terlalu terfokus pada masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu sama kamu masih ditengok. Kamu kebanyakan ngelihat pakai kaca spion ke belakang. Kamu kurang menghargai apa yang ada saat ini. Jika memang kamu melihat bahwa dulu kamu lebih bahagia, bahwa jika dengan mantan kamu lebih bahagia, itu sudah terjadi di masa lalu, itu udah lewat. Apa yang ada sekarang itu yang perlu kamu syukuri, gitu. Jika kamu menjalani hubungan dengan orang yang berbeda, pastinya apa yang kamu dapat pun akan berbeda. Experience kamu dapat itu akan berbeda. Bentuk cinta yang akan kamu dapatkan pun akan berbeda. Itu kita nggak bisa kayak bandingin yang dulu begini, yang dulu begini, yang dulu begitu, yang sekarang kok gini, yang sekarang kok gitu. Ya, karena balik lagi, kalau misalkan memang yang dulu itu yang terbaik, kalian nggak mungkin berakhir. Ya, kalian pasti masih akan bersama, tapi ada alasannya mengapa dulu hubungan kamu berakhir. Ya, melihat ke belakang itu untuk menjadikan sebagai suatu pengalaman itu bagus, tapi kalau kamu menjadikan tolak ukur bahwa kebahagiaan kamu yang dulu itu merupakan kebahagiaan yang mutlak dan yang harus terjadi pada masa ini, itu kurang baik, karena itu akan menjadi hal yang tidak adil untuk kamu. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau itu yang dia lakukan ke kamu bisa mengutarakan pendapat kamu bahwa kamu nggak bisa memberikan seperti apa yang mantan dia berikan ke dia, gitu. Kamu adalah kamu, mantannya dia adalah mantannya dia. Ya, kalian adalah dua pribadi yang berbeda, dua orang yang berbeda dengan dua karakter yang berbeda. Tentu aja cara kalian menyampaikan rasa cinta pun pasti akan berbeda. Ya, dalam kasus lain, jika salah satu di antara kalian melihat ke belakang atas kesalahan apa yang pernah kalian lakukan, ya, maka dari itu berikanlah kepastian pada pasangan kalian, berikanlah kepastian satu sama lain bahwa kalian tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, karena maaf saja tidak cukup. Kata maaf itu tidak cukup tanpa pembuktian. Ya, karena semua orang bisa bilang maaf, semua orang bisa say sorry. Ya, tapi yang menjadi tantangan adalah pembuktian bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan itu, bahwa kamu tidak akan menyakiti dia lagi. Ya, itu kasusnya jika kalian melihat pada kesalahan yang terjadi di masa lalu. Kalau kamu masih kurang yakin atas apa yang dia lakukan saat ini, atas pembuktian yang dia lakukan, utarakan hal itu. Katakan bahwa kamu butuh waktu lebih untuk kamu butuh waktu dan bukti lebih untuk menerima atau memahami perubahan sikap yang dia berikan. Atau begitu pun sebaliknya, kalau misalkan pasangan kamu merasa bahwa pembuktian yang kamu berikan ke dia itu kurang cukup, maka berikanlah dia waktu dan berikanlah dia lebih banyak bukti nyata bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan kamu yang lama. Ya, karena di sini kalian perlu melakukan keseimbangan, gitu, keseimbangan satu sama lain, apa yang terjadi pada masa lalu, pada saat ini, dan juga pada masa yang akan datang, gitu, balance, gitu, tidak berat sebelah, tidak berat ke belakang, tidak berat ke masa depan yang belum terjadi juga, seperti itu. Ya, dan keseimbangan satu sama lain untuk saling mengisi, untuk saling mengerti dan saling memahami, gitu, dan menjadikan masa lalu itu sebagai pelajaran agar kedepannya kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, agar kedepannya kalian tidak lagi terjeblos pada lubang yang sama, tidak mengalami rasa sakit yang sama lagi. Dan penting banget di sini, kalau misalkan kamu mau curhat sama seseorang, kamu mau meminta saran pada seseorang, pastikanlah bahwa orang itu bisa dipercaya dan tidak mengambil keuntungan dari kamu. Ya,
aku sering banget ngingetin dalam setiap reading aku bahwa tidak semua orang itu memang benar-benar perhatian sama kamu, perhatian sama kalian. Ada juga orang-orang yang justru jadi bahagia gitu, justru senang kalau kalian tuh lagi sedih, kalau kalian tuh lagi susah, kalau kalian tuh lagi down. Ya, yang pura-pura care itu banyak. Tapi yang benar-benar sayang sama kalian, yang benar-benar peduli dan benar-benar perhatian sama kalian, itu sedikit banget. Ya. Jadi aku memang saranin bahwa jika kalian meminta pendapat orang lain dalam membimbing kalian agar kalian bisa merefleksikan atau pasangan kamu bisa merefleksikan diri masing-masing, perlu lebih selektif lagi dalam mencari orang untuk dijadikan tempat meminta saran gitu. Karena yang aku baca di sini dari energinya itu di sekitar kalian memang ada banyak orang yang kesana itu seperti care, tapi tidak semuanya benar-benar peduli. Ya, kalian perlu lebih selektif lagi, kalian perlu lebih kredibel lagi satu sama lain, ya, bahwa yang menjadi yang utama, yang penting di sini adalah perasaan pasangan kamu dan perasaan pasangan kamu dan hubungan kalian. Ya, bukan apa yang orang lain omongin ke kamu gitu. Karena terkadang kalau misalkan memang pikiran kita lagi nggak jernih itu, terkadang hasutan orang lain itu justru terkesan masuk akal dan kamu merasa oh ya udah perlu dilakuin gitu, padahal ujung-ujungnya kamu malah menyakiti pasangan kamu ataupun pasangan kamu malah jadi menyakiti kamu gitu. Makanya di sini diharapkan untuk kedepannya kalian bisa lebih solid lagi, kalian bisa lebih selektif lagi, dan kalian tuh bisa lebih lebih saling support satu sama lain, bisa lebih balance satu sama lain ya di kehidupan kalian, relationship kalian, work life kalian, kalau kehidupan kalian dengan keluarga, circle, inner circle kalian dan lain-lain tuh bisa lebih balance lagi gitu. Yang satu mungkin selama ini terlalu banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya, kurang menghabiskan waktu sama kamu, mungkin itu bisa dikompromikan lagi. Atau yang satu terlalu sibuk di kantor, selalu sibuk beresin tugas kuliah atau lain-lain sebagainya, itu masih bisa dikompromikan lagi ya, biar kedepannya kalian itu nggak kejeblos lagi di lubang yang sama, kalian nggak mengulang-ulang kesalahan yang sama, kalian nggak lagi-lagi sakit hati karena hal yang sama ya. Sekarang kita lihat oracle-nya. Relinquish control. Oke. Relinquish control. Ya, mungkin yang sesuai dengan reading yang aku baca tadi, energinya di sini ada ketakutan dari salah satu dari kalian yang bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi, atau ada keterikatan dengan masa lalu yang merasa bahwa kebahagiaan di masa lalu itu harus terjadi lagi di masa sekarang. Maka terjadilah hal-hal ketika salah satu dari antara kalian itu terlalu mengendalikan yang lainnya. Relinquish control. Ya, di sini gambarnya itu orang yang harus menggunting tali yang mengikat pada kaki orang lain. Gitu. Jika kalian merasa bahwa dengan kalian mengendalikan pasangan atau sebaliknya untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kalian, maka mungkin pasangan kalian itu bakal merasa terkekang ya, bakal merasa terpenjara gitu, kayak ngerasa nggak bebas, kebebasannya dibatasin. Dan balik lagi, kenapa kalian melakukan hal itu? Apakah kamu merasa insecure? Apakah kamu merasa takut? Atau kamu merasa lemah? Atau kamu tidak menemukan kebahagiaan saat ini? Atau kamu melihat ke belakang ada trauma-trauma tertentu yang menjadikan kamu atau pasangan kamu itu jadi mengontrol yang lainnya, mengontrol yang satunya lagi, kayak over controlling gitu loh. Perlu dilakukan apa ya, kayak lebih rileks lagi, nggak usah terlalu memaksakan kehendak kamu pada pasangan kamu. Oh, kamu harus misalkan contoh gampangnya, oh kamu harus sarapan pagi itu paling telat jam 8 pagi, kalau nggak lewat jam 8 pagi nanti kamu gini, dan kamu memaksakan itu ke pasangan kamu, atau sebaliknya. Itu contoh gampang aja ya. Nah, kayak gitu kan mungkin karena kebiasaan orang beda-beda gitu, karena rutinitas orang pun nggak sama, mungkin itu sesuatu hal yang buat kamu mungkin dilakukan, buat dia itu kayak
butuh waktu atau butuh pengorbanan untuk dilakukan. Nah yang kayak gitu tuh masih bisa diobrolin lagi, masih bisa dinegosiasikan lagi, ya masih bisa dibahas lagi, cari jalan tengahnya yang bisa bikin enak satu sama lain gitu, nggak yang cuman timpang sebelah kayak gitu. Dan balik lagi, kalau kalian terlalu mengontrol juga, kalian terlalu mengikat, atau pasangan kalian terlalu mengontrol kalian juga, kan nggak baik ya. Jadi kesannya seperti tertekan gitu, jadi seolah-olah kalian menjalani hubungan itu dengan penuh keterpaksaan gitu. Mungkin masih bisa diobrolin lagi ya, biar semuanya bisa sama-sama enak dan nggak ada yang satu pihak yang kayak lebih dominan dibandingin yang lainnya gitu, lebih controlling gitu, kayak yang satu bosnya gitu, yang satu pegawainya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Kalian harus sama-sama gitu menjalani hubungan itu sepadan ya, harus sama-sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Oke, segitu aja untuk file number 3, file nomor 3. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah memilih file nomor 3. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian. Semoga kalian bahagia selalu sehat, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.